Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Najamuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL siklus 1 di SMA Negeri 1 Kayangan dengan materi hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Oke, ya, alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran yang rutinitas kita laksanakan setiap hari. Oke. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Gimana kabarnya dulu ini? Kok masih lemas semua ini? Masa masih pagi sudah lemas? Nah, perhatikan materi kita hari ini. Kita akan membahas lanjutan dari materi kita yang kemarin tentang litosfer, ya. Jadi supaya berkesinambungan materi kita yang kemarin, hari ini kita akan membahas tentang materi hidrosfer. Ya. Hidrosfer ini adalah suatu materi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang air. Untuk menumbuhkan semangat kalian untuk belajar tentang materi air ini, kita akan membahas hidrologi, bagaimana kaitannya dengan kehidupan. Kemudian selanjutnya nanti pada saat pembahasan ini supaya lebih mengukuhkan kemampuan kalian, kita akan membuat presentasi tentang siklus hidrologi atau siklus hidrosfer. Ya, siklus air. Ya. Nanti teknik penilaiannya itu nanti akan saya bagikan melalui LKPD dan penilaian sumatif namanya, atau penilaian formatif. Ya, jadi nanti setelah kalian itu selesai presentasi, kalian tuangkan hasil diskusinya dalam LKPD. Nah, baru setelah itu untuk mengukur tingkat kemampuan kalian, nanti Pak Guru akan membagikan kalian penilaian untuk menilai sejauh mana tingkat kemampuan kalian dalam memahami materi kita hari ini. Nanti di link ini kalian akan lihat videonya. Oke, saya bukakan dulu. Oke, silakan diperhatikan videonya. Beberapa hari terakhir, sebuah rumah makan terapung di bawah jembatan Sungai Ciminya, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat terseret arus deras banjir bandang hingga jauh ke hilir. Tasikmalaya, banjir bandang membuat sebuah rumah terjungkal, 2 warga terluka saat berusaha menyelamatkan diri. Oke, silakan diperhatikan videonya. Di bawah jembatan Sungai Ciminya, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Itu yang hanyut apa itu? Rumah makan. Oke, perhatikan. Padahal biasanya rumah makan yang cepat berada di bawah jembatan Ciminya pertama didatangi tamu. Nah, itu orang lagi mancing. Sebelum peristiwa itu terjadi, memang sedang turun hujan cukup lebat hingga berjam-jam. Mulai-mulanya hujannya kecil di sini, ya. Pernah dari mana tuh? Dari hilir tuh udah malam tuh kelihatan. Makanya nggak adanya begini. Kan begitu banyak kemudian nggak kontrol lagi. Tidak ada korban jiwa dan peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah karena rumah makan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Nah, sementara itu rumah milik Ino di Kampung Semah Dalam, Puspasari, Kabupaten Tasikmalaya diterjang banjir bandang Sabtu lalu. Rumah kayu ini terseret air bercampur material bambu sampai batang kayu sejauh hampir 10 meter. Selain terbalik di tengah pesawahan warga, seluruh isi rumah hancur tidak bisa diselamatkan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, 2 orang anak Ino terluka saat berusaha menyelamatkan diri. Ya,
sama rumah kali langsung kena rumah udah itu ke bawah air itu ya untungnya nggak ada itu yang punya rumah kan Allah absen. Hujan deras juga menyebabkan longsor dan jalan amblas. Akibatnya kendaraan roda 4 tidak bisa melintas dan harus memutar puluhan kilometer jauhnya. Selain itu, ada 3 rumah warga yang jadi korban pergeseran tanah dan terpaksa mengungsi ke rumah saudara. Sudah lihat tayangan video tadi? Sudah diperhatikan? Oke, baik. Tadi ada berapa video tentang banjir? Ada 3 atau 2? Ada 2. Ya. Rumah makan terseret banjir sama apa lagi satu? Hah? Rumah makan sama rumah apa? Rumah kayu. Oke, baik, perhatikan. Dari tayangan video tadi tentang banjir, kira-kira bagaimana tanggapan kalian tentang materi kita hari ini, terutama yang berkaitan dengan air. Itu kan bagian dari bencana hidrometeorologi namanya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan tentang tayangan video tadi? Silakan. Gimana tanggapan kalian setelah menonton video banjir tadi? Kira-kira di daerah di permukaan bumi ini bila terjadi banjir ini ya, wilayah manakah yang paling terdampak? Dataran tinggi, dataran, kemudian daerah mana lagi selain dataran rendah? Hah? Di mana? Kan nih ada banjir nih. Dampaknya yang paling luas itu terjadinya di mana? Yang paling terdampak di permukaan bumi itu. Tadi kan ada dataran rendah. Kemudian yang lain apa tempatnya? Hah? Di wilayah-wilayah yang lingkungannya tidak sehat. Ada penumpukan sampah, drainase dan sebagainya tersumbat. Kemudian sungai tidak difungsikan berdasarkan fungsinya, maka disitulah terjadi tempat-tempat yang rawan terjadi kebanjiran. Ya. Jelas? Oke. Nah, setelah nonton video tentang banjir ini, kita mengambil kesimpulan bahwa dampak dari siklus hidrologi atau siklus air ini sangat terasa dalam kehidupan manusia. Ya. Oleh sebab itu, kita harus mengerti dan tahu bagaimana sih dampaknya terhadap kehidupan manusia. Ya, kalau air ini jumlahnya itu tidak pernah habis dia, atau tidak pernah berkurang dan tidak pernah berlebihan. Jumlah air di bumi itu tetap sama dia. Ya, jelas? Jelas. Oke. Nah, berkaitan dengan video banjir tadi, maka pada hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Oke. Nanti kelompoknya Pak Guru akan bagi menjadi 3. Ya. Oke, nanti saya urutkan berdasarkan absen. Yang saya sebutkan namanya nanti kelompok 1 ya, sampai berapa orang tadi ini yang masuk ini? 2, 4, 6, 8, 10, 24. 14 bagi 3 berapa? 14 bagi 3. Hah? Berapa? Ada yang 5, ada yang 4. Oke. Kelompok 1 terdiri atas 5 orang. Nomor absen 1. Fathul Aziz. Mana Aziz? Mana Fathul Aziz? 2 Dita Sapitri. Mana Dita? 3 Dima Adelia. Yang keempat Hamdani. 5 Habzan Ibnu Hasbi. Ini kelompok 1. Oke, coba angkat tangan yang kelompok 1. 2, 4, 5. Oke. Fathul Aziz silahkan geser ke sebelah sini. Penda geser ke sebelah sana. Oke. Ya. Ini kelompok 1. Oke.
Nah, kelompok 1 ini kemudian pindah ke sebelah sini, ke arah bangku yang kosong. Oke, silakan. Oke, langsung atur bangkunya, buat lingkaran di sana untuk berdiskusi. Kemudian kelompok 2, Diandra, Putra Penda, Kanio Alpakih sama Farel Arif. Angkat tangan. Oke, pindah ke sebelah sini. Nah, Aziz sebelah sini. Nah, oke. Silakan. Nah, buat kelompok diskusinya di sana. Oke. Diandra tadi itu ya. Diandra, gabung sini ayo. Nah, oke. Silakan bentuk kelompoknya di tempat duduknya itu. Oke, yang terakhir kelompok 3. Hanifatur Rahma, Ismi, Adelia sama Asih. Oke, silakan buat kelompok. Sudah? Oke. Ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya silakan buat diskusi di kelompoknya mengenai siklus hidrologi yang kalian dapatkan di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke. Saya bagikan ya. Aduh, robek ini. Kelompok 1, ini kelompok 2. Oh ya, kebalik. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3. Oke. Nah, di LKPD itu nanti silahkan tuangkan hasil diskusi kalian. Ya, di LKPD ini ada di belakangnya ini. Tuangkan ya, tuliskan nanti, kemudian setelah itu presentasikan. Oke. Oke, sudah tahu tugasnya masing-masing ya? Oke. Jadi kalian itu harus kerjasama. Nah, hasil diskusi kalian itu saya ulangi sekali lagi, Pak Guru, ya. Tuliskan di LKPD. Ya. Silakan apabila ada yang belum jelas mengenai tugasnya silakan ditanyakan. Ya. Oke? Jadi perhatikan. Nah, ini juga akan Pak Guru nilai ini keaktifan kalian, sikap, bagaimana kalian selama berdiskusi itu akan tetap menjadi penilaian. Ya. Oleh sebab itu, silakan kerjasama dengan teman kelompoknya dengan baik. Ya. Oke, ada yang mengalami kesulitan? Ya? Oke. Nah, di LKPD ini ada bagian di belakang. Nah, di sini. Silakan tuliskan jawaban kalian mengenai siklus hidrologi yang ada di LKPD ini. Yang kalian cari sumber referensinya itu tuliskan di sini dia. Bagaimana urutan siklus hidrologi yang kalian dapat. Misalkan ini nih, siklus hidrologi apa dapatnya ini? Pendek. Siklus hidrologi pendek. Nah, Bapak Guru jelaskan ya. Siklus hidrologi pendek ini kan ada di sini nih. Ada hujan, kondensasi, penguapan. Nah,
Alurnya supaya dikatakan siklus hidrologi pendek itu seperti apa? Tuliskan dia urutannya. Apakah laut yang duluan? Mungkin hujan dulu baru awan, seperti itu? Bisa kalian sebutkan seperti itu. Kemudian tuliskan di sini. Nah, tulis dia di sini. Oke? Ya. Silakan ditulis. Jangan sampai ketukar ya. Kelompok 3 ada masalah? Jelas? Kelompok 2 gimana? Jelas? Oke. Alurnya dari mana ini? Kelompok 3? Dari air laut. Dari air laut, kemudian? Penguapan. Kan mengalami penguapan. Iya. Oke, nanti dipaparkan dalam diskusi ya. Oke? Oke. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang kesulitan? Kelompok 1 jelas? Udah ketemu jawabannya ya? Udah? Oke, masih ditulis. Kelompok 2 juga udah ketemu jawabannya? Udah? Oke, silakan ditulis. Nanti pada saat kalian presentasi, silakan kelompok yang lain menanggapi atau memberikan masukan kepada temannya ya. Oke, ada yang sudah selesai? Oke. Waktu masih panjang. Silakan didiskusikan dulu. Sudah? Oke, silakan kelompok 1 untuk memberikan hasil diskusinya mengenai siklus hidrologi pendek. Oke, silakan kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sabitri akan perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang siklus pendek. Air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena adanya panas dan sinar matahari. Uap air dari evaporasi atau penguapan ini naik ke atas sampai pada ketinggian tertentu. Uap air yang ada di atas ini akan mengalami kondensasi sehingga terbentuklah awan. Proses terjadinya awan. Awan yang terbentuk ini semakin lama akan semakin besar, maka turunlah sebagai hujan di atas air laut. Air yang turun ini akan kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi atau penguapan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Tadi kelompok 1 menjelaskan tentang siklus hidrologi pendek. Sudah paham tentang siklus hidrologi pendek? Paham? Kalau kalian tidak paham, tanyakan ke temannya. Kalau tidak jelas, belum jelas, silakan ditanyakan mengenai siklus hidrologi pendek. Soalnya harus kita bisa bandingkan antara ketiga siklus hidrologi itu. Panjang, pendek, sedang, seperti apa sih? Itu harus kita tahu. Oleh sebab itu, bagi yang belum jelas, silakan dipertanyakan di kelompok 1. Oke, silakan. Sebut namanya sama pertanyaannya. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Oke. Proses urutan dari siklus hidrologi pendek yang dijelaskan tadi. Bagus sekali namanya ini. Tidak. Di manakah wilayah di permukaan bumi yang mengalami hujan dari siklus pendek? Oke. Pertanyaannya untuk kelompok 1, wilayah manakah di permukaan bumi yang mengalami turunnya hujan dengan siklus pendek? Tempatnya di mana turunnya? Kalau dia itu siklus pendek, hujannya turunnya di mana? Itulah maksudnya. Ya. Oke, silakan didiskusikan dulu sama anggota kelompoknya. Berdiri. Nah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah di laut air yang menurunkan ini akan kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi atau penguapan lagi dan begitu seterusnya. Wilayah di permukaan bumi yang mengalami hujan ya biasanya atas proses Coba lihat. wilayah di permukaan bumi yang mengalami hujan ya atas proses siklus hidrologi alamiah. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kelompok 2? Jelas? Jelas ya. Jadi kalau siklus pendek itu hujannya turunnya di mana tadi? Di laut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa siklus hidrologi pendek hujannya turun tidak sampai mencapai daratan? Kenapa hujan siklus hidrologi pendek turunnya tidak sampai ke daratan? Tadi jawabannya hanya di laut kan? Ya, kenapa ya? Kok tidak sampai darat? Kenapa turunnya di laut? karena tidak ada faktor angin dan air yang mengalami penguapan, hanya air laut saja, sehingga air hujan yang turun ke permukaan bumi hanya di laut dalam siklus pendek ini. Ya, dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jawaban dari temanmu dari kelompok 1 kenapa tidak sampai darat? Karena tidak ada faktor angin. Kemudian yang kedua, yang menguap pada saat itu hanya air laut, sehingga tidak sampai daratan, turunnya di laut. Itu jawaban dari kelompok 1. Kesimpulannya seperti itu ya, kelompok 1 ya. Oke, gimana kelompok 3? Jelas? Jelas ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua yang presentasi hari ini. Oke. Baik. Oke, gimana? Jelas? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, untuk mengukur tingkat pengetahuan kalian tentang materi kita tentang hidrosfer, Pak Guru akan kasih kalian soal. Lihat ada ya? Berkaitan dengan materi kita hari ini, apakah kalian sudah benar-benar paham? Oleh sebab itu, Pak Guru sudah menyiapkan soal untuk kalian jawab. Ya, Pak Guru bagikan ya. Jangan lupa ditulis namanya. Baca itu di atas itu. Tanda apa disuruh? Sila. Jangan langsung dikerjakan soalnya. Kalau sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan. Mari penumpang. Oke, silakan diam dulu. Cetak dulu. Masa cepat sekali selesai. Kita dulu. Jangan lupa kelasnya. Kelasnya kelas 10.
Sudah. Mau ulang lagi ya? Ada apa absennya? Nggak usah ditulis. Kalau sudah, silakan kumpulkan LKPD sama lembar jawaban kalian yang tadi Pak Guru kasih dan untuk pengetahuan. Silakan bisa dikumpulkan. Kalau sudah selesai, kalau ada yang belum selesai, silakan dilanjutkan perjalanan dulu. Harus ke sini ya. Aku ya. Jawabannya sebelah sini. Nah. Jawabannya di sini. Jadi untuk materi hari ini Bapak Guru cukupkan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan membahas materi yang baru tentang perairan darat. Ya, fokus kita nanti pada sungai nanti. Sering dengar istilah sungai ya? Jadi sungai itu banyak jenisnya, banyak juga macam pola alirannya. Jadi itu dulu kalian pahami. Nanti minggu depan kita akan bahas. Jelas ya? Oke? Karena sudah jelas, karena waktu juga sudah habis, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Oke, kasih silakan pimpin doa dulu. Coba. Baiklah teman-teman, pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Udah ya? Oke. Nah, sudah jelas, waktu sudah habis. Aku cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.